Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Nah, di sini aku ingin membacakan siapa sih orang yang memang benar-benar akan menemui kamu. Ya, jadi ya waktunya itu bisa cepat, bisa tidak, tapi kamu pasti akan ketemu sama orang ini. Kenapa kartunya hitam semua? Karena aku bilang energinya juga cukup pekat dari orang ini untuk bertemu dengan kamu. Sebelumnya aku ingin mengucapkan belasungkawa dan aku juga merasa bersedih buat korban gempa di Cianjur ya. Kemarin kita juga ngerasain tuh kayak gempanya keras banget teman-teman, dan sekitar pada hari Senin ya gitu. Ini video ini sebetulnya dibuat pada hari H, tapi mungkin munculnya bisa kapan-kapan. Bisa nggak pada hari H ya, jadi ini kayak siaran tunda gitu. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada, dan kita saatnya untuk berdoa dulu. Semoga selalu diberikan keselamatan dan juga pembacaan bisa memberikan energi positif untuk kalian. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan. Kita akan coba untuk membuka beberapa karakter, dan jujur aku akan menggunakan buku panduan ya, karena aku ini kartu baru dan aku nggak mau sembarangan untuk menginterpretasikan kartu. Biasanya aku apalin dulu, tapi entah kenapa aku pengen aja langsung baca, langsung kita spontan aja gitu. Oke, karakternya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secara energi, bottom of decks ini ada Phoenix. Phoenix itu bisa dilambangkan spiritualitas ya, dan aku melihatnya di sini dia kalau misalnya masalah ibadah atau apapun ya, aku ngelihatnya sih kayak memang dalam gitu loh. Ketika dia meminta kepada Tuhan, orang ini itu ibaratnya kayak ibadahnya bagus banget sih. Ya, ibadahnya bagus banget, dan nggak ada yang ibaratnya yang misalnya dia tuh ketinggalan untuk sholat itu kecuali sakit, kecuali apa, kayak gitu aku ngelihatnya. Ketika Phoenix keluar, aku bisa pastiin sih dia itu kayak apa ya, sekarang itu hidupnya kayak berpasrah menuju ke jalan cahaya. Kemudian dia punya inner conflict, dia berusaha untuk membalanskan inner conflict tersebut. Jadi kamu akan berdealing dan kamu akan menemui seseorang yang punya inner conflict di dalam diri itu ya. Yang kedua, dia ini tertutup, ada she cell ya, jadi kayak dia punya cangkang itu benar-benar tertutup. Dan aku ngelihatnya gimana ya, kalau kita bicara mengenai laut itu banyak sekali apa ya, mutiara ya, ikan ya, ini terutama cangkangnya itu keras. Dia memang sedang mendalami spiritual growth, banyak berdoa banget ini orang. Aku melihatnya gini ya, banyak hal-hal yang membuat dia itu jadi kayak makin percaya diri, makin sadar diri, dan sebetulnya dia tuh punya instingnya bagus banget, tapi kadang-kadang dia tidak menerima semua berkah dari Tuhan. Jadi itu masih kayak ada perlawanan dalam diri, makanya belum terbuka. Dia bagaikan mutiara yang belum terbuka gitu loh, masih keras ya, aku ngelihatnya tertutup. Oke, ada kartu wheel. Dia itu kalau misalnya sekalinya berbicara ya, berbicara itu pasti akan lantang teman-teman.
Aku bisa tahu sih orang ini itu kayak kalau punya suara tuh kayak mungkin cempreng atau menggema gitu. Ciri-cirinya bisa cempreng atau menggema. Karena aku ngelihatnya di sini, walaupun dia suaranya kayak cempreng atau menggema, tapi kamu kayak menemukan apa ya? Kayak menemukan kesenangan. Kenapa? Ketika kamu berkomunikasi sama dia, dia itu punya ciri khas sendiri dalam berbicara. Memang suaranya cempreng, misalnya suaranya menggema. Dia orangnya tuh penuh dengan compassion, dengan penuh welas asih, jelas kalau bicara ya, maksudnya niatnya maksudnya apa. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dia tidak baik, jeleknya adalah dia suka imbalance. Kadang-kadang dia tuh nggak percayaan. Mungkin bisa ngomongin orang juga atau jelekin keluarganya, jelekin orang yang di dekatnya dia, pokoknya. Terus kita punya kartu Swan. Swan itu terkenal cantik, terkenal sombong sebetulnya. Kenapa kartu Swan ini muncul? Dikarenakan dia tuh punya semacam kayak harga diri yang harus dijaga. Orang ini biasanya sangat memaintain intensitas hidupnya. Seperti kayak apa ya? Dia itu tidak semerta-merta sembarangan kayak mengungkapkan isi hati. Swan di sini simbolnya adalah soulmate. Orang yang ketemu sama kamu masih ada koneksi soulmate-nya sama kamu. Jadi mungkin lebih dari teman. Bisa jadi. Ya, pokoknya kamu sama dia tuh ada kayak deep connection aja. Dan gini, kalau seandainya soulmate, ya ini sama aja kayak kita punya twin flame, tapi ini lebih ringan lah. Kalau twin flame tuh agak berat. Dikala dia tidak berimbang, kamu juga jadi kepikiran. Dan kamu juga jadi berantakan. Kalau kamu lagi berantakan, dia juga ngerasa di sana, dia bakal berantakan, dia bakal shaking. Oke? Ada star. Penuh dengan harapan. Orang ini tuh kayak kebanyakan berdoa ya teman-teman. Aku sih belum melihat dari dia itu seperti ada pergerakan atau ada apa ya, lebih kepada berpasrah tepatnya. Dia butuh petunjuk. Orang ini sangat butuh petunjuk. Dia tuh berdoa butuh petunjuk dari di atas, dan ini sedang dikumandangkan sama dia. Dia benar-benar butuh sebuah jalan kebenaran. Kenapa? Karena mungkin jalannya dia tuh begini, sekarang baru mau lurus. Oke. Spider. Bisa dibilang ketika simbol laba-laba ini keluar, aku tuh ngelihatnya ini teman-teman. Dia itu bisa dipercaya atau dia sangat percaya sama kamu. Ketika dia ngobrol sesuatu, maka dia mempercayakan segala sesuatunya sama kamu. Orang ini sebenarnya ya, kalau hidupnya nggak berantakan gitu, dia ini adalah orang yang penuh dengan kreatif, inovatif. Tetapi kalau seandainya dia lagi tidak balance nih kayak sekarang, dia selalu mendogma seseorang tuh untuk menjadi high expectation, memaksakan sesuatu seperti yang dia mau. Mau nggak mau kadang-kadang kamu juga ngeladenin. Dan yang terakhir, kamu tau Flying Fish. Flying Fish itu lambangnya TV dulu tuh, Indosiar. Ya, ketika Flying Fish ini keluar, teman-teman, itu menandakan ada satu keyakinan. Aku melihat orang ini mungkin sama kamu ya, adventurous, masih kesana kemari, belum ada ikatan kalian dalam, tapi statusnya apa kita nggak tahu. Bisa aja dia bilang status kita ini teman dekat, status kita ini bukan pacaran, tapi kamu tuh adalah orang yang penting dalam hidup aku. Ambigu kan ya, seperti itu ya. Adventurous, penuh dengan apa ya, penuh dengan petualangan hubungan kalian. Kadang-kadang takut, kadang-kadang berani. Nah,
Dikala tidak seimbang, orang ini banyak sekali ya di hubungan ini dia tuh nggak percaya diri. Jadi dia tuh kayak maju mundur, maju mundur. Nah, orangnya seperti itu. Oke, kita akan lihat di sini. Untuk dirinya sendiri, orang yang kamu temui, dia tuh punya satu keinginan ya. Ibaratnya dia ketemu kamu tuh bukan hanya pepesan kosong, tetapi memang dia pengen ketemu. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ke kamu. Ini mengenai sebuah keputusan, mengenai keinginan dia, keputusan. Dimana kamu juga nggak bisa ngarepin ya, ketika dia ketemu, kalian itu akan terikat, kalian akan jadi suatu pasangan yang memang kamu mau gitu. Belum tentu. Dia datang di sini dengan pertimbangan, ya. Mungkin pernah ada janji sama kamu, terus pengen silaturahmi sama kamu. Aku ngeliatnya seperti itu ya, karena ada kartu Page of Wands. Ini memang ada janji yang dia harus tepati. Mau sekali, dua kali dia janji sama kamu, yang belum sempat bertemu, dia akan mencoba untuk menemui kamu. Ada kartu The Hierophant, dan ini tuh niatnya serius ya teman-teman. Kalau aku bilang sih, ketika dia bertemu sama kamu, it means walaupun kamu tidak ekspektasi banyak, tetapi di sini ada ketulusan. Ya, yang tadi aku bilang kan, belum tentu juga dia bisa serius, tapi bisa juga di sini dia serius. Karena ada kartu The Hierophant muncul. Mengingat hubungan di pembacaan ini tuh bersifat general ya, dan aku tuh membacakannya untuk semua orang. Jadi ada yang ingin ada komunikasi atau intimasi sama kamu, pengen ada yang menikah sama kamu, pengen ada jadi pacar, bisa jadi kayak gitu. Jadi disesuaikan aja, karena kalau misalnya aku ngomong udah pasti dijadian, kalau nggak kejadian aku lagi yang salah gitu kan. Berarti 50-50 ya, tergantung dengan kondisi nanti. Nah, ini dia nih sudah lama memang menginginkan diri kamu. Jadi tuh dia tuh sebelum ketemu sama kamu udah kayak membayangkan, nanti aku harus ngapain ya, aku harus apa ya. Kamu tahu nggak sih, ketika dia bertemu kamu tuh aku ngerasakin kayak dadanya tuh shaking, bergetar, tetapi dia tuh menjaga untuk tetap cool. Dia punya banyak harapan ketika ketemu sama kamu, nanti ngapain ya, nanti ngapain. Dia tuh kayak udah punya rencana list gitu loh. Ada kartu Six of Wands ya. Pengen sih kalau dia punya sesuatu itu untuk didukung, disupport gitu. Aku ngelihatnya. Dan kita lihat untuk kartu The Hierophant di sini. Oke, ada kartu Five of Pentacles. Di sini dia tuh pengen mengingatkan diri sama kamu, karena tuh mungkin sudah lama sekali ya teman-teman, susah ketemu sama kamu ya. Sekalinya ketemu mau segini-gini aja. Jadi nanti ketika kalian bertemu pasti akan ada ikatan yang dalam. Entah dia minta apa sama kamu, tetapi mungkin sesuatu yang sudah lama kalian inginkan, itu bisa jadi. Ada kartu The Moon. Kartu The Moon di sini tuh masih ada misteri sebetulnya. Ketika dia ketemu sama kamu nanti, mungkin dia itu bisa kamu ajak lebih luas ya, lebih banyak bicara. Pokoknya sih jangan bicara masalah hal-hal yang menyakitkan atau membuka masa lalu lah. Kalau kalian di sini adalah kisah masa lalu, jangan ngebuka itu lagi. Yang dia mau di sini itu sebetulnya adalah lepas dari namanya kisah-kisah lama. Kalau bisa kalian punya tema nanti ya. Kalian punya tema, itu tema yang kira-kira kedepannya ngapain, rencananya mau ngapain. Lebih baik kayak begitu daripada ngomong kamu kenapa begini dulu sama aku, kamu gini. No. Kita ngomong masalah next aja. Oke. Di sini sebetulnya ya teman-teman, aku bisa menangkap lagi ini double afirmasi bahwa dia itu memang sangat menantikan ini, tetapi ketika dia merencanakan sesuatu yang mungkin tadinya itu nggak jadi-jadi, dan ketika dia ketemu sama kamu, ini udah banyak planning sebetulnya ya, udah banyak planning. Dia di sini udah nggak mau lagi namanya ngomongin sakit hati, dan
Aku lihat di sini ada pergerakan dia mencoba memulai hubungan dengan kamu walaupun berat, walaupun di belakang ini mungkin belum selesai. Itu. Aku ngelihatnya kayak apa ya? Magician, Emperor, Queen of Pentacles. Dia kan mencoba untuk mengayomi kamu sih. Dia akan memberikan sebuah perhatian, sebuah sikap yang berbeda. Aku ngelihatnya kayak gitu. Dia mencoba, setelah ada pertemuan ini, dia akan mencoba untuk lebih ngertiin kamu. Ya, lebih ngertiin kamu, lebih paham kamu itu nanti maunya gimana. Tapi bukan berarti kamu harus kolokan loh ya. Ini dia ketemu kamu aja itu sudah dalam kondisi yang memang kayaknya semesta itu memisahkan aja gampangnya, tapi mempertemukan kalian kayaknya susah banget. Tidak semudah kayak dulu ketemunya. Oke. Ketika dia menemukan diri kamu, dia yakin bahwa kamu adalah cinta sejatinya dia. Kamu memang selalu menjadi cinta sejati dirinya. Dia pengen kamu gak sakit ya teman-teman. Di pertemuan ini, kamu tahu dia gak usah banyak bicara lagi, gak usah afirmasi lagi. Kamu tuh memang orang yang dicintai, dan dia pengen kamu itu memang harus menjaga diri. Aman kok untuk kalian saling mencintai. Ya. Dia minta diberikan kesempatan di sini. Paling nih teman-teman. Ada beberapa yang datang ke kamu mungkin belum selesai dengan pernikahannya. Mungkin. Ya, tapi hati-hati, ada pernikahan yang harus diwaspadai. Jadi bisa aja dia nih masih belum selesai energinya, tapi mungkin mau selesai. Sekarang kita akan lihat untuk apa yang ingin dia katakan. Apakah kamu merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan? Aku mencintai kamu melebihi dari yang kamu tahu. Aku merasa tidak berharga di depan kamu. Aku punya trauma masa kecil yang harus aku pikul sampai sekarang. Banyak traumatik ya, biasa dari orang tua. Dia menyesal ketika memperlakukan kamu tidak baik. Dia hanya bisa menjadi dirinya sendiri ketika berada di dekat kamu. Dia merasa terkoneksi denganmu. Kamu tuh kuat. Kamu tuh adalah sosok kuat yang dia kenal. Dan mungkin ya, selama ini dia masih belum bisa bersama dengan kamu. Cuman please, katanya dia, lepaskan isu-isu yang menyakitkan di antara kalian. Lepaskan aja. Biarkan aja ini berjalan. Gitu, teman-teman. End of story. Kita akan ambil satu kartu yang terbuka. Oke. Seven of Wands. Kamu jangan harap untuk hubungan kamu ini itu langsung diketahui orang banyak ya. Ini hanya untuk mungkin ketika kalian berhubungan dengan orang ini adalah orang yang mungkin dibenci. Dibenci sama lingkungan kamu. Mungkin menurut orang kamu masih bisa dapat yang lebih baik daripada dia, dan kamu harus fighting. Sama kayak modelnya si artis yang L sama RB itu, ya kan, kayak begitu modelnya. Jadi banyak yang udah ngecam duluan gitu loh, dan kamu tuh
bersama dengan dia itu memang perjuangannya keras banget. Ini adalah ciri-ciri orangnya. Ya maksudnya bukan ciri-ciri sih, lebih kepada energinya yang aku baca ya. Kita akan baca energinya seperti itu. Kemudian ada kartu fish. Seseorang yang orientasinya ini maskulin atau dia seorang pria yang orientasinya adalah dengan kesuksesan, ya. Dan di sini dia mungkin suka atau sangat senang dengan sesuatu yang misalnya kesuksesan, apa yang kamu capai, peningkatan kamu apa, kamu bisa beli apa, ya kayak gitu. Ada kartu Fox, ini sering banget keluar ya. Dia bukan orang yang baik-baik banget, tapi dia jago untuk mengetahui hati kamu posisinya kayak apa. Dan aku melihat mungkin aja dia tuh udah nganggap kamu pasangan jiwanya. Dia udah kayak nganggap kamu tuh sebagai suami atau istrinya dia sebenarnya. Nggak ada yang lain. Kalau dibilang baik juga enggak sih. Dia orangnya cerdas, tapi cerdasnya itu kadang-kadang bisa diputar balikkan menjadi tidak baik sebetulnya. Dan ya mungkin kamu energinya di bawah dia. Aku ngelihatnya di sini berkali-kali dia mau mencoba memulai starting hidup sama kamu, tetapi memang hambatannya itu teman-teman, hambatannya berat banget. Ini bisa dari circle ibu, keluarga, atau dari wanita, dimana wanitanya mungkin lebih tua daripada kamu umurnya. Saya nggak tahu apa lebih tua apa bagaimana, tetapi di sini kayak ini tuh pengganjal banget sebetulnya. Simple tapi pengganjal buat kamu dan dia. Ya makanya mungkin aja ada hubungan Fox, hubungan terlarang kamu sama dia gitu. Tapi it's okay. Kalau orang mau ketemu, just buat sebagai relasi dulu aja. Jangan dipaksain dulu ya hubungannya. Jadi ya memang harus kamu nikmati. Ada J, R, W, X, I, H, M, S, dan A. Satu lagi aku akan ambil, ada P. Silahkan, ini adalah bacaan untuk malam ini. Semoga kalian suka, dan kita akan lihat terakhir kira-kira kapan dia datang ya. Aku akan ambil yang paling terjauh dan yang terdekat. Jadi yang terjauh, yang terdekat, bisa kebolak-balik sih, tergantung kartunya. Oke, terjauh dan terdekat. Juni 21 sampai Juli 22, atau September 23 sampai Oktober ya. Paling dekat Juni, Juli, paling jauh September, Oktober teman-teman. Dari sekarang maksimalnya kamu bisa ketemu. Ya pasti kalian akan ada pertemuan. Afirmasikan aja semoga bisa lebih cepat ya. Paling cepat 2 bulan lagi, maksimalnya pertengahannya di Juni Juli, maksimalnya itu di bulan September Oktober, sampai dengan 22 Oktober. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you, and bye bye.